wabarakatuh. Kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani. Gimana nih kabar sahabat Seneng Tani semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk bertani. Sahabat Seneng Tani, ada nggak yang sering memakai pupuk buah Kalinet untuk diaplikasikan di tanamannya? Mungkin sudah banyak sekali ya sahabat Seneng Tani yang menggunakan produk ini untuk diaplikasikan saat fase generatif tanaman untuk lebih mengoptimalkan pertumbuhan buahnya, khususnya para petani cabai. Nah, namun mungkin ada beberapa sahabat seneng tani yang sudah sering mengaplikasikan pupuk buah Kalinet ini, namun nyatanya kok tidak ada efeknya ataupun setelah diaplikasikan ini tidak menunjang pertumbuhan buahnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian untuk sahabat seneng tani semua karena mungkin produk yang digunakan oleh sahabat seneng tani itu palsu. Jadi tentunya jika produk yang digunakan adalah palsu, jika diaplikasikan ke tanaman pun tidak akan memberikan efek yang berarti untuk tanaman tersebut. Namun jika kita mengaplikasikan produk yang sudah terbukti asli, tentunya ini bisa memberikan efek yang lumayan signifikan untuk tanaman, terutama untuk pertumbuhan buah. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi mengenai apa sih ciri-ciri Kalinet yang asli. Jadi untuk sahabat seneng tani semua, simak video kali ini sampai akhir untuk tahu bagaimana ciri-ciri produk Kalinet yang asli. Oke, sahabat seneng tani semua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa akhir-akhir ini sudah banyak sekali beredar produk pupuk buah Kalinet yang palsu dan sudah beredar beberapa toko yang menjual produk Kalinet ini dengan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan umumnya, dan kami juga sudah mencoba untuk membeli produk yang lebih murah tersebut dan ternyata kita bandingkan dengan produk yang asli ini memiliki beberapa perbedaan. Jadi karena biasanya orang-orang pada umumnya ini tentunya jika ingin membeli sebuah produk maka ia akan memilih produk yang harganya relatif lebih murah dengan kualitas yang sama. Namun kali ini produk dengan harga yang murah ini belum tentu memberikan kualitas yang sama. Nyatanya kami menemukan beberapa produk pupuk buah Kalinet yang palsu. Jadi untuk sahabat seneng tani semua, pastikan jika ingin membeli Kalinet ini, pastikan kualitas tokonya ini sudah terbukti dan sudah banyak review yang mengatakan bahwa ini memang produk asli. Kemudian biasanya jika di e-commerce produk yang asli ini biasanya ada tulisan 100% original dan ada garansinya, atau mungkin jika tidak ada garansinya pada bagian fotonya ini sudah dicantumkan garansi 100% asli. Dan sahabat seneng tani semua juga bisa melihat review-review di bagian bawah. Jika mungkin sudah banyak yang merasa puas dengan produk ini, bisa dibilang ini produknya asli. Namun jika harga yang diberikan relatif lebih rendah, kemudian tidak ada garansi 100% original, ini kemungkinan produk yang dijual tersebut adalah palsu. Nah, pada kesempatan kali ini akan coba saya bagikan bagaimana sih ciri-ciri produk Kalinet yang asli. Jadi untuk sahabat seneng tani semua, mungkin yang sudah memiliki Kalinet di rumahnya mungkin coba diambil dan kita cocokkan bersama apakah produk tersebut asli atau palsu. Nah, di depan saya ini sudah ada produk Kalinet yang asli ya sahabat seneng tani. Kita mulai dari bagian yang paling mudah dilihat, yaitu bagian kemasan. Dan untuk bagian paling luar yaitu segel plastik. Nah, produk Kalinet yang asli, segel plastiknya ini memenuhi bagian kemasan dari bagian atas sampai bagian bawah, dipenuhi dengan segel plastik yang rapi. Jadi jika sahabat seneng tani membeli produk Kalinet di mana segelnya tersebut tidak memenuhi seluruh permukaan kemasan, kemudian segelnya barangkali ada yang sobek, ini bisa kemungkinan produk tersebut adalah palsu. Kemudian ciri-ciri dari botol Kalinet yang asli adalah bisa dilihat pada bagian bawah botolnya ini ada titik 4-nya dengan botol berwarna putih cerah, kemudian untuk tutupnya berwarna merah cerah. Mungkin ada beberapa produk palsu yang warna botolnya ini sedikit lebih kusam, kemudian warna tutupnya pun lebih gelap daripada produk yang asli. Kemudian beralih mengenai tampilan kemasannya, untuk Kalinet yang asli, warna dominan dari kemasannya adalah merah, jadi pada bagian bawah ini merah terang, kemudian
pada bagian atas adalah hijau muda yang terang. Kemudian untuk tulisan di sini tertulis suplemen tanaman fase generatif Kalinet. Jadi produk yang asli untuk tulisan Kalinetnya ini fontnya berwarna ungu dan tulisannya pun rapi, tidak ada garis-garis tepi yang mengganggu. Kemudian tulisan kalium cairnya ini berwarna hitam. Jadi mungkin ada beberapa produk palsu di mana tulisan Kalinetnya ini berwarna hitam dan tulisannya pun tidak rapi, jadi ada banyak sekali goresan dan terkesan tidak enak dipandang. Jadi sahabat Senang Tani semua, coba bisa dicocokkan produk yang sahabat Senang Tani punya dengan Kalinet yang asli ini. Kemudian pada bagian kanan tulisan Kalinet ada gambar buah-buahan dan juga sayuran. Nah, di sini juga perlu diperhatikan lagi, ini merupakan detail yang mungkin bisa diperhatikan dengan seksama karena dari kejauhan mungkin tidak terlalu terlihat, namun jika kita perhatikan lebih dalam lagi, ini akan terlihat perbedaan produk yang asli dan yang palsu. Untuk produk yang asli, gambar yang tertera di sini ada gambar paprika, kemudian gambar tomat pada bagian bawahnya, kemudian ada bunga kol, ada kentang, ada cabai, dan di bagian tepinya ada sawi. Dan mungkin beberapa produk yang palsu ada yang menggunakan gambar yang sama, namun ada beberapa juga yang menggunakan gambar yang berbeda. Jadi perlu diperhatikan lagi detailnya seperti ini. Kemudian pada bagian tepi tulisan Kalinet ini ada semacam guratan putih yang menyebar ke bagian tepi. Jadi di sekitar tulisan Kalinetnya ini ada semacam background berwarna putih yang membentuk guratan-guratan menepi. Kemudian pada bagian bawah tulisan Kalinetnya ini ada tulisan kandungan dari pupuk ini, yaitu berupa fosfor pentoksida sebanyak 12,33%, kemudian kalium oksida sebanyak 13,80%, dan boron trioksida sebanyak 1,62%. Nah, kemudian pada bagian bawah ini ada manfaat dari pupuk buah Kalinet ini sendiri, yaitu untuk pembentukan buah, umbi, dan biji-bijian, untuk meningkatkan bobot, kualitas rendemen, dan daya simpan hasil panen, dan untuk memperkuat figur tanaman. Nah, kemudian pada bagian bawah manfaat ini ada tulisan yang mencantumkan isi bersih dari Kalinet ini, yaitu 1000 ml atau 1 liter. Jadi untuk kesempatan kali ini kami berikan contoh yang ukurannya 1 liter, dan beberapa produk yang palsu pun yang kami temukan ini dalam ukuran 1 liter juga. Jadi untuk ukuran yang 100 ml, 250 ml, dan 500 ml ini belum kami temukan yang palsu. Dan untuk produk yang asli di sini tulisannya isi 1000 ml. Jadi bukan isi 1 liter, tapi tulisannya adalah isi 1000 ml. Mungkin beberapa produk yang palsu ada tulisannya ini isi 1 liter seperti itu. Nah, kemudian beralih ke sampingnya, di sini ada tulisan non chloride dan ada gambar Cl dicoret pada bagian atasnya. Jadi ini merupakan detail yang perlu diperhatikan ya sahabat Senang Tani. Beberapa produk yang palsu mungkin tidak mencantumkan gambar Cl yang dicoret ini. Dan tulisan non chloride-nya ini berwarna kuning. Kemudian pada bagian bawahnya ada nomor pendaftaran Kementan. Nomor pendaftaran Kementannya ini fontnya berwarna putih dengan nomor pendaftaran yaitu 01/02/2018 355. Dan di bawah nomor pendaftaran ada paten merek dengan nomor IDM 00064172. Kemudian pada bagian belakang kemasan ini ada penjelasan singkat dari pupuk buah Kalinet itu sendiri dan apa sih manfaat dari pupuk ini. Dan pada bagian sampingnya pun ada juga tulisan yang berisi anjuran penggunaan, yaitu untuk aplikasi rutin ataupun saat pembentukan calon buah atau untuk tanaman yang dipanen secara berulang. Kemudian kembali lagi mengenai bagian dari kemasan yang menjelaskan kandungan dan juga manfaat dari Kalinet ini. Pada bagian bawahnya ada pemegang merek dan pemasaran yaitu PT Mitra Merdeka Tani Jawa Tengah Indonesia, fontnya berwarna putih. Kemudian pada bagian sampingnya pemegang merek tadi ada tanggal expirednya dan di sini tertulis Desember 2026. Jadi mungkin sahabat Senang Tani
mengenai yang memiliki produk Kalinet, namun tanggal expirednya ini tidak ada ataupun ada tambahan tanggal produksinya, ini bisa kemungkinan produk tersebut adalah palsu. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai tampilan luar yang bisa kita lihat dengan kasat mata dan bagaimana perbedaannya dengan produk yang palsu. Jadi secara tampilan luar mungkin bisa dilihat dengan jelas bahwa produk Kalinet yang asli ini kemasannya rapi, segelnya tertutup dengan rapat pada bagian atas sampai bawah kemasan. Jadi ini sampai bagian bawah, dan kemudian tidak ada tulisan ataupun font yang kiranya ini kurang rapi atau terlihat seperti di scan seperti itu. Kemudian untuk botolnya ini berwarna putih cerah dengan tutup yang berwarna merah cerah, dan sebagai penanda produk yang asli pada bagian bawah botol ini ada titik 4-nya. Jadi ini adalah cara mudah untuk mengetahui bahwa produk tersebut asli atau palsu. Silahkan sahabat Senang Tani semua bisa mencocokkan produk yang sudah dimiliki dengan produk asli ini. Bagaimana tampilan kemasannya, bagaimana segelnya, bagaimana warna botol dan tutupnya, bisa lebih diperhatikan lagi. Nah, kemudian kita beralih mengenai cara yang bisa dicoba oleh sahabat Senang Tani untuk membuktikan misal kemasannya sudah sama dengan produk yang asli, kemudian ingin mengetahui bagaimana sih isi dari produk yang asli ini. Jadi di sini kami sudah mencoba membuka Kalinet yang asli, kemudian kita juga sudah mencoba menuangkannya di dalam gelas. Nah, sahabat Senang Tani semua bisa mencontoh cara yang kami lakukan seperti ini dengan menuangkan cairan tersebut ke dalam gelas. Jadi bisa dilihat Kalinet yang asli ini warnanya merah terang, kemudian bening, jadi tidak ada partikel-partikel ataupun benda-benda yang melayang di dalamnya, dan jika dilihat dengan kasat mata seperti ini akan terlihat bening, dan jika terkena lampu ini bisa sedikit menyala. Jadi sahabat Senang Tani semua juga bisa mencoba menggunakan senter ataupun flash HP, kemudian kita letakkan pada bagian bawah cairan ini. Nah, nanti akan terlihat bahwa cairan ini akan menyala, kemudian pada cairan ini tidak ada partikel ataupun benda yang melayang di dalamnya. Jadi mungkin sahabat Senang Tani yang sudah mencoba menuangkan Kalinet ke dalam gelas, kemudian mungkin warna yang ditampilkan ini sedikit lebih gelap, kemudian jika diberi senter ataupun flash HP ini tidak menyala dengan terang, bisa kemungkinan produk tersebut adalah palsu. Nah, tadi adalah mengenai warna dari cairannya. Kemudian kita beralih mengenai tekstur dari cairannya. Jadi untuk Kalinet yang asli bisa dilihat, mungkin sahabat Senang Tani semua bisa menyiapkan sendok, kemudian kita coba untuk mengecek bagaimana sifat dari larutan ini. Nah, jadi untuk Kalinet yang asli adalah seperti ini. Cairannya ini cenderung sangat cair, jadi jika kita jatuhkan ini akan langsung jatuh tanpa ada lembatan sama sekali. Jadi bisa dikatakan cairan ini bersifat sangat cair, dan jika dijatuhkan seperti ini akan langsung jatuh tanpa tertahan di sendoknya. Nah, kemudian selain tekstur, kita juga bisa mengidentifikasi suatu produk dari baunya. Nah, untuk produk Kalinet yang asli ini, untuk bau tidak ada bau sama sekali. Bisa dicoba untuk dihirup. Nah, ini tidak ada bau sama sekali, tidak ada bau wangi ataupun bau yang menyengat. Jadi sahabat Senang Tani semua bisa mencoba cara ini untuk membuktikan bahwa produk tersebut asli atau palsu. Nah, selain dari warna, kemudian bau, sifat cairannya, kita juga bisa mencoba mengecek produk Kalinet ini dengan mencoba menuangkannya ke dalam sebuah tisu. Jadi sahabat Senang Tani semua pasti di rumah ada tisu ataupun kertas ataupun kapas yang bisa digunakan. Ini merupakan cara yang tergolong mudah untuk dicoba. Jadi caranya adalah dengan menuangkan cairan Kalinet ini ke atas permukaan tisunya seperti ini. Nah, bisa dilihat untuk produk Kalinet yang asli, warna setelah dituangkan ke tisu adalah warna merah cerah yang cenderung lebih muda, dan saat diteteskan pun ini langsung menyebar ke permukaan tisunya. Jadi karena daya serap dari tisu ini sudah baik, jika kita meneteskan cairan yang cenderung cair, ini akan langsung menyebar. Nah, beda jika kita
meneteskan cairan yang lebih kental, tentunya ini akan kesulitan untuk menyebar. Nah, kemudian warna. Nah, mungkin ada beberapa produk yang palsu jika diteteskan ke tisu tidak mudah menyebar, kemudian warnanya pun tidak merah terang seperti ini. Mungkin ada yang malah lebih ke keunguan ataupun merah tua. Jadi sahabat Sentani semua bisa mencoba cara yang tergolong mudah ini untuk membuktikan produk tersebut asli ataupun palsu. Nah, kemudian kembali mengenai sifat dari cairan Kalinet yang asli. Jika kita terawang seperti ini, karena cairan ini bening, jadi kita tetap bisa melihat benda yang ada di depannya. Jadi jika kita terawang seperti ini akan masih terlihat benda yang ada di depan. Beda jika cairan ini lebih kental, maka tentunya kita tidak bisa melihat benda yang ada di depan cairan ini. Jadi ini adalah beberapa cara mudah untuk mengetahui apakah cairan yang berada di dalam kemasan ini asli atau palsu. Nah, kemudian beralih ke cara yang menurut kami ini akan lebih sulit ataupun lebih ribet karena ini memerlukan beberapa alat. Jadi mungkin sahabat Senantani semua ada yang memiliki alat ini dan ada juga yang belum memilikinya. Jadi di sini akan coba kami contohkan bagaimana sifat cairan ini jika diukur menggunakan pH meter dan TDS meter. Mungkin ada sahabat Senantani yang belum mengetahui mengenai kedua alat ini. Jadi pH meter adalah untuk mengukur tingkat keasaman suatu cairan, sedangkan TDS meter atau total dissolved solids adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah partikel yang terlarut di dalam air. Jadi alatnya adalah seperti ini pH meternya, kemudian ini adalah TDS meter. Mungkin sahabat Senantani ada beberapa yang sudah memiliki pH meter yang digunakan untuk mengukur keasaman larutan, dan mungkin ada juga beberapa sahabat Senantani yang juga sudah memiliki TDS meter untuk mengukur jumlah partikel yang terlarut di dalam air. Dan ini merupakan cara alternatif untuk mengetahui keaslian suatu produk. Jadi jika sahabat Senantani belum memiliki kedua alat ini, mungkin cara ini bisa dikesampingkan dan bisa memilih menggunakan cara yang pertama tadi. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mengukur pH dari larutan Kalinet yang asli. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu alatnya, kemudian ditunggu sampai angkanya menunjukkan angka 14. Jadi untuk pH meter jika kita mengukur suatu larutan menunjukkan angka lebih dari 7 sampai 14. Ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat basa. Sedangkan jika larutan tersebut kita ukur menunjukkan angka sekitar 1 sampai kurang dari 7, ini menunjukkan bahwa larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan larutan yang pH-nya 7 ini sifatnya adalah netral. Nah, untuk Kalinet ini karena kandungan utamanya, kandungan yang paling banyak adalah berupa kalium oksida sebanyak 13,80%. Dengan sifat unsur kalium ini adalah basa, jadi kemungkinan jika kita ukur pH dari larutan ini akan menunjukkan pH basa. Mari kita coba untuk mengukurnya. Nah, di sini setelah diukur larutannya ini menunjukkan pH sekitar 7,4 sampai 7,6. Hal ini menunjukkan bahwa larutan ini bersifat basa. Nah, jadi mungkin beberapa produk yang palsu, mungkin ada yang menunjukkan pH larutannya adalah asam. Jadi setelah diukur mungkin menunjukkan angka sekitar 1 sampai 6, bisa dipastikan produk tersebut adalah palsu karena sifat Kalinet ini adalah basa. Nah, kemudian akan kami coba untuk mengukurnya menggunakan TDS meter untuk mengetahui jumlah partikel yang terlarut. Jadi di sini kita nyalakan terlebih dahulu dan sudah menunjukkan angka 0. Kemudian kita coba masukkan ke dalam larutannya. Nah, di sini menunjukkan angka 864 kali 10 ppm, jadi totalnya adalah 8640 ppm. Jadi sahabat Senantani yang mungkin memiliki TDS meter ini bisa dicoba untuk mengukur berapa ppm larutan ini. Untuk Kalinet yang asli kisarannya adalah sekitar 8640 ppm atau part per million. Nah, jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membandingkan apakah produk Kalinet yang kita beli ini palsu atau asli. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi akan coba saya simpulkan bahwa untuk
mengetahui apakah produk Kalinet yang kita beli ini asli atau palsu, yang pertama kita bisa melihat dari ciri-ciri tampilan luar yang bisa dilihat dengan kasat mata, yaitu untuk segel bagian luarnya adalah plastik bening yang menutupi seluruh permukaan kemasan botolnya dari bagian atas sampai bagian bawah tertutup oleh segel sampai lingkaran pada bagian bawahnya ini. Nah, kemudian botol Kalinet yang asli pada bagian bawahnya ini ada titik 4 di lingkarannya, jadi 1, 2, 3, 4. Kemudian warna botolnya adalah putih yang cerah dan warna tutupnya merah cerah. Kemudian untuk tampilan dari kemasannya bisa dicocokkan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Untuk warna dominan dari produk Kalinet yang asli adalah merah menyala, kemudian pada bagian atasnya berupa warna hijau terang, dan untuk bagian-bagian lain bisa dicocokkan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi mungkin untuk sahabat senang tani yang membeli produk Kalinet mungkin menunjukkan segelnya ini kurang rapi ataupun tidak memenuhi seluruh permukaan kemasan sampai bawah, kemudian tulisan yang tertera pada kemasan ini mungkin kurang rapi dan mungkin ada beberapa hal yang mengganjal dan kurang rapi untuk dilihat, bisa dipastikan itu adalah produk yang palsu. Nah, kemudian cara selanjutnya adalah dengan melihat sifat dari larutannya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, larutan Kalinet yang asli berwarna merah menyala dengan sifat larutan yang bening, tidak ada beberapa partikel ataupun benda-benda yang melayang di dalamnya. Jadi tidak ada semacam kotoran yang ada di dalamnya. Jadi bersih, berwarna merah menyala, bening, dan jika coba kita terawang seperti ini, kita masih bisa melihat benda pada bagian depannya. Dan jika coba kita gunakan senter ataupun flash HP, kemudian kita taruh pada bagian bawah larutan ini, akan menunjukkan larutan ini menjadi menyala dan terlihat lebih jelas bahwa larutan ini bening, tidak ada kotoran apapun. Kemudian untuk sifat larutan ini adalah encer. Jadi saat kita gunakan sendok kemudian kita jatuhkan seperti ini akan langsung turun, sangat encer. Kemudian tidak ada bau sama sekali. Kemudian jika kita coba untuk meneteskannya ke permukaan tisu, maka akan menunjukkan larutan ini langsung menyebar ke permukaan tisunya dan warna yang ditinggalkan adalah merah menyala. Dan jika ingin mencoba untuk membuktikan pH dan jumlah partikel terlarut di dalam larutan ini, bisa coba menggunakan pH meter, dan untuk kisaran pH Kalinet yang asli adalah sekitar 7,45, jadi cenderung lebih basah. Kemudian jika kita coba untuk mengukur jumlah partikel terlarut, kisarannya adalah sekitar 8640 ppm. Jadi itu adalah beberapa hal yang bisa kita coba lakukan untuk membuktikan apakah produk yang kita beli ini asli ataupun palsu. Untuk sahabat senang tani bisa mencari amannya saja, jadi jika ingin membeli produk Kalinet silahkan dibeli di toko yang sudah memiliki label 100% original ataupun ada garansi 100% orinya, dan harganya pun tidak anjlok, jadi harganya cenderung lebih normal dari produk-produk yang lain. Jadi jika mungkin sahabat senang tani membeli produk Kalinet ini dengan harga yang jauh lebih murah, maka perlu dicek kembali keaslian dari produk tersebut, karena produk yang murah belum tentu memberikan kualitas yang sama dengan produk yang asli. Dan jika kita membeli produk yang palsu, maka jika kita aplikasikan ke tanaman, maka tidak akan memberikan efek sama sekali. Bahkan mungkin ada yang lebih membahayakan tanaman karena sifat larutan ini adalah basah. Jika beberapa produk yang palsu mungkin sifatnya asam, mungkin akan lebih membahayakan tanaman. Jadi perlu diperhatikan kembali untuk sahabat senang tani semua jika ingin membeli produk pupuk buah Kalinet ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat senang tani semua. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.